Gunung Kemukus. Ya mungkin ketika sahabat mendengar tentang Gunung Kemukus, pastilah sahabat-sahabat berpikir tentang cerita ritual pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Ya, memang Gunung Kemukus ini identik dengan ritual-ritual klinik yang banyak dilakukan oleh penziarah-penziarah yang khusus datang di malam-malam tertentu ke Gunung Kemukus untuk ngalap berkah, kata mereka. Jadi, ya pandangan orang tentang ritual di Gunung Kemukus ini bermacam-macam, tapi perlu kita ketahui, di Gunung Kemukus itu memiliki banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap. Salah satunya yang akan saya bawakan di video misteri kali ini tentang sesuatu yang berasal dari Gunung Kemukus tapi bukan ritual pesugihan. Namun, ini adalah pelet ampuh pemikat yang berasal dari Gunung Kemukus yang ada kaitannya dengan Pangeran Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Penasaran seperti apa kisah misteri yang akan saya sajikan pada malam ini? Simak video sebuah kisah misteri bersama saya, Rio Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat misteri tercinta selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Di video sebuah kisah misteri kali ini saya akan membagikan cerita tapi bukan dari narasumber, tapi ini adalah satu kisah misteri dari saya pribadi. Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu lah kalau tidak salah ya, saya pernah membagikan cerita misteri tentang Mbah Tini, kuncen Gunung Kemukus yang saya temui di Jambi. Ya, sahabat-sahabat misteri yang sudah ngikutin saya dari lama pasti tahulah cerita tentang Mbah Tini dengan saya gimana. Nah, pertemuan saya dengan Mbah Tini ini sebenarnya ya banyak misteri-misteri yang belum saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Namun, Mbah Tini kini sudah berpulang ke rahmatullah, beliau sudah meninggal. Jadi sebelum saya membawakan kisah yang berkaitan dengan beliau, marilah sama-sama di awal video ini kita buka dengan mendoakan almarhumah Mbah Tini. Semoga amal ibadah perbuatan dan kehilapan kesalahannya semasa yang ada di dunia ini dapat diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk sahabat-sahabat semua, luangkan waktu sejenak untuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, khususon almarhumah Mbah Tini. Al-Fatihah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Jadi, buat yang belum nonton cerita misteri Mbah Tini, boleh cari aja di YouTube saya dengan kata kunci Mbah Tini Gunung Kemukus. Ya, insya Allah dapatlah dan boleh disimak cerita misteri saya tentang Mbah Tini. Nah, singkat cerita aja nih ya, kalau kita urutin dari awal ya mungkin panjang banget durasi video ini, tapi ya saya akan sedikit menjelaskan kembali siapa itu Mbah Tini. Mbah Tini adalah seseorang wanita tua ya, bukan parubaya lagi. Saya ketemu dengan Mbah Tini itu usianya udah 70 lebih ya. Beliau tinggal di Jambi, beliau berasal asli dari Gunung Kemukus dan pengakuan dari Mbah Tini, beliau keturunan orang asli dari Gunung Kemukus ya. Keluarganya itu dekat sekali dengan ritual-ritual yang ada di Gunung Kemukus. Boleh dikatakanlah
masih keturunan kuncen-kuncen yang ada di Gunung Kemukus. Nah, di Gunung Kemukus itu ada apa saja? Ya, sedikit saya ulas buat memperkuat ya cerita ini. Di Gunung Kemukus itu ada makam, ada 2 makam. Pertama, makam Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Nah, ini siapa? Boleh sahabat-sahabat dengarkan kisahnya di video saya yang berjudul Mbah Tini. Jadi singkat cerita, ketika saya main-main ya ke tempat Mbah Tini ini, saya bertanya sama Mbah Tini, Mbah kenal enggak sama pemuda yang ada di kampung ini ya? Sebut sajalah namanya Tono. Nah, si Tono ini temennya saya, sahabat-sahabat ya. Jadi saya tanya kayak gitu sama Mbah Tini nanya, Tono yang mana? Dia bilang. Ya saya jelasin lah, Tono yang kayak gini, rumahnya di sini, orangnya kayak gini. Oh, kenal. Beberapa malam yang lalu baru dari sini si Tono itu. Memangnya ada apa? Kata si Mbah Tini ini tadi. Saya jawab, kemarin saya ketemu sama Tono. Ya, dia cerita-cerita dan ya ceritanya itu menceritakan kalau dia itu dapat ilmu pengasihan dari Mbah Tini, dan ilmu pengasihannya itu mujarab banget, ilmu pengasihannya itu paten banget dan terbukti. Namun memang di balik kesuksesan si Tono ini mengamalkan atau menjalankan ilmu pengasihan dari Mbah Tini, ya ada sisi-sisi kelam ya dalam ritual yang dilakukan si Tono ini yang bikin saya penasaran nih. Makanya saya tanyakan sama Mbah Tini, oh tentang itu memangnya kenapa? Kamu mau? Ya nanti dulu deh kalau mau atau endaknya Mbah. Saya penasaran, ini ritual tentang pengasihan. Terus apa kaitannya dengan Dewi Ontrowulan dan Raden Djoko Samudro? Nah, di sini Mbah Tini pun menjelaskan, menceritakan kepada saya tentang apa itu pengasihan yang dipakai sama si Tono. Jadi, saya akan jelaskan dulu nih, ya versi Mbah Tini tentang pengasihan yang saya katakan tadi yang dipakai sama si Tono, dan nanti baru saya ceritakan sisi-sisi kelam ritual-ritual yang dilakukan si Tono menjalankan apa yang dikatakan Mbah Tini ritual pelet pengikat yang berasal dari Gunung Kemukus. Nah, Mbah Tini di sini mulai menceritakan kepada saya. Sampean kan sudah tak suruh langsung ke Kemukus. Waktu tanggalnya sudah saya kasih, tapi ya sampean enggak ke sana ya, jadi enggak tahu apa-apa saja yang ada di sana. Ya mungkin orang banyak mengatakan di sana itu ngalap berkah biar dapat pesugihan lah kata Mbah Tini. Tapi enggak semuanya mengarah ke sana. Sebagian orang yang ingin sesuatu yang berbeda, ya mereka memunajatkan atau menjalankan ritual yang berbeda. Makanya kalau ke sana itu jangan asal-asal ikut-ikut aja. Tanya dulu sama kuncennya. Deketin dulu orang-orang sananya. Jangan asal blek ikut aja. Nah, jadi kembali ke sejarah katanya ya. Sejarah yang ada di Gunung Kemukus tentang Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Mbah Tini mengatakan, kilas balik cerita tersebut tentang asmara yang terlarang, yang mana Raden Djoko Samudro ini menginginkan atau dikejar ya, sama-sama pengen lah jatuhnya ini dalam versi yang banyak sekali cerita tentang Gunung Kemukus ini sahabat-sahabat ya. Ada yang mengatakan kalau ibu tirinya ini ngejar-ngejar si Raden Djoko Samudro, dan ada juga yang mengatakan malah sebaliknya. Namun di sini saya menceritakan versi dari Mbah Tini selaku kuncen dari Gunung Kemukus itu sendiri, mengatakan kalau hasrat yang timbul dari kedua insan ini yang berpadu di Gunung Kemukus ini terkait dengan satu amalan atau satu ilmu, yaitu ajian pelet pengikat. Namun di antara kedua insan ini, antara Raden Djoko Samudro dengan Dewi Ontrowulan ini, ya Mbah Tini tidak bilang nih sama saya siapa yang make ajian tersebut. Jadi di antara dua ini salah satu ada yang make,
Maka sampailah mereka ini ya berpadu walaupun sudah dipisahkan ruang dan waktu nih. Raden Djoko Samudro diasingkan, ibu tirinya tadi dikurung di istana, namun gimana akalnya ya Dewi Ontrowulan dapat keluar, nyusul Raden Djoko Samudro dan terjadilah apa yang diketahui oleh masyarakat tentang ritual di Gunung Kemukus. Nah, semua itu terjadi tidak begitu saja, kata si Mbah Tini. Itu ada kaitannya dengan ilmu pelet atau ajian pemikat. Nah, itulah yang saya berikan, yang saya kasih sama si Tono. Nah, jadi Tono cerita apa saja tentang apa yang telah dia lakukan. Jadi saya bilang, ya, saya tahu statusnya si Tono ini sudah menikah, saya bilang. Namun, istrinya si Tono ini kayak ogah-ogahan, ngikut apa yang diperintahkan atau bangkang lah sama suami. Bahkan waktu seminggu, ya, istrinya Tono ini di rumah cuma 2-3 hari. Selebihnya yang tidak tahu dia kemana. Katanya pulang ke rumah orang tuanya, nginep di rumah saudara, dan segala macam. Yaitu membuat si Tono ini hampir frustasi, saya bilang. Lah, sekarang gimana? Kata si Mbah Tini. Ya Mbah, Tono bilang sekarang istrinya itu udah di rumah aja. Istrinya udah nurut apa kata dia. Dan ya boleh dikatakan Tono sekarang udah ya merasa senang lah kayak itu dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Ajian yang digunakan Tono itulah ya yang saya ceritakan tadi, yang ada kaitannya dengan Dewi Ontrowulan dan Raden Djoko Samudro. Memangnya kenapa? Kau tanya-tanya. Kau mau? Dia bilang. Nah, saya jujur aja saya bilang sama Mbah Tini, ya saya mau Mbah kalau dikasih. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu. Ya, karena apa yang diceritakan versinya si Tono nih, yang menjalankan ritual itu dengan sepengetahuan saya tentang ilmu pelet atau ilmu pengasihan, ya ini masuk, tapi agak sedikit ada kejanggalan, saya bilang. Ada sesuatu yang membuat saya ragu untuk mengiyakan kalau Mbah mau ngasih amalan ini dan saya jalankan. Sebelum Mbah menjawab pertanyaan saya, pertanyaan apa, kata Mbah Tini. Nah, apa kaitannya ritual yang dilakukan si Tono ini dengan bersekutu dengan makhluk halus atau dengan arwah? Mbah Tini di sini lama diem dia. Natap saya tuh kayak penuh makna dan mulut itu kayak komat kamit kayak gitu. Tak tahu lah ya apa yang dia baca atau sedang ngunyah sesuatu tapi nggak ada yang dimakan pada saat itu. Lama dia menatap saya seperti itu, ya saya nunduk karena saya tahu tatapan orang seperti Mbah Tini dengan tatapan tajam seperti itu tentunya bermakna. Dia sedang menggali apa yang saya pikirkan, apa yang saya ketahui itu diserap sama dia. Jadi kalau kita tantang terus, itu tentunya ya bakal gampang dia nyerap apa yang ingin kita tahu. Ya tentunya kita harus nunduk. Dan Mbah Tini menjawab, kau memang sudah tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Tapi yang satu ini tentunya akan menambah, ibarat itu menambah pengetahuan lah, wawasan kamu tentang ilmu kebatinan terkhusus dengan pelet, memelet atau ilmu pengasihan. Ya memang ada kaitannya. Sebenarnya sama dengan ilmu-ilmu yang ada di sini, ilmu-ilmu yang kamu pakai. Ilmu-ilmu pelet untuk memanggil, ilmu pelet untuk memerintahkan lah, ya untuk menukuh, untuk menundukkan. Sama, tapi ilmu-ilmu pelet yang ada di sini mungkin itu hanya menggunakan sebagian kekuatan dari keyakinan ilmu gaibnya atau pengaruh dari makhluk astral ya, atau khodam dari ilmu tersebut. Ini cuman untuk mempengaruhi saja. Tapi ilmu yang Tono jalankan, ilmu yang berasal dari Gunung Kemukus ini bukan cuma mempengaruhi, tapi kita memerintahkan sesuatu yang
tadinya berwujud, sesuatu yang tadinya hidup, ini untuk mengawal, ini untuk mengirimkan ilmu itu secara langsung. Dan ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, misalnya nih, wanita itu tidak terpengaruh nih untuk tunduk, kasih sayang, cinta kepada saya, sosok itu dapat menyakitinya dan membuatnya jerah. Itulah Mbah yang saya bilang. Itulah yang saya takutkan, karena salah-salah ilmu itu akan berbalik. Iyo tentu, kata si Mbah Tini. Makanya setiap menjalankan proses pengawalan ilmu kebatinan, itu jangan nganggap kamu seperti goreng kacang. Ngongsang, kalau kelamaan gosong, kalau kecepatan tidak matang. Tidak segampang itu. Semuanya butuh keyakinan dan harus menjalani prosesnya step by step. Karena apa, sahabat-sahabat? Ya, ritual atau pengamalan ilmu dari Mbah Tini ini kita akan mengaitkan sesuatu yang saya katakan tadi, pernah hidup untuk menjalankan misi atau menundukkanlah hati perempuan atau pasangan yang kita pelet ini dengan ritual di makam. Bukan makam keramat, tapi makam seseorang yang random aja. Ya, tempat pemakaman umum random aja. Asalkan tempat itu kondusif, bisa kita bikin ritual. Dan Qorin yang ada di dalam makam itu, yang seharusnya tenang di sana, tinggal menunggu hari kiamat lah jatuhnya ya, tidak terkait lagi dengan urusan duniawi, ini kita bangkitkan, ini kita perintahkan, ini kita ajak kerjasama untuk melepaskan hajat kita dengan ilmu atau kekuatan yang berasal dari Gunung Kemukus. Merinding tuh, karena Tono menjalankan itu. Tono menceritakan kejadian-kejadian yang sangat menakutkan sekali, sahabat-sahabat, dalam ritual-ritual ilmu pelet dari Gunung Kemukus ini. Nah, saya mencoba minta penjelasan dulu nih sama Mbah Tini. Ya, jadi itu maksudnya seperti apa, Mbah? Kok malah kita melibatkan sosok atau sesuatu yang tidak ada urusannya lagi lah di dunia ini. Beda ya, Mbah. Kalau kita pakai ilmu amalan kayak kami, yang kami pakai, misalnya seperti kayak sumbang anak dalam, itu kan kita menggunakan kekuatan dari alam ya, ya seperti dewo atau jin lah atau apalah ya wujudnya itu, ya itu kita memuja mereka. Misalnya kita minta apa ya, kayak kekuatan itu ya tersalurkan, hajat kita dijalankan ya sama apa yang ada dalam amalan tersebut. Ini tidak nyangkut orang yang sudah mati, ini tidak nyangkut Qorin orang, ya tidak mengaitkan sesuatu yang sudah tidak terlibat lagi lah dalam kehidupan ini. Loh kok ini malah kayak kita membangkitkan orang yang sudah mati dan minta sosok itu yang menjalankannya. Ya inilah penjelasan dari Mbah Tini. Kalau sosok itu tidak dapat membuat wanita itu jatuh hati kepada kita, atau wanita itu menolak perintah kita, ya kita dapat membalikkan keadaan dengan menyakitinya. Jadi gawean kita ndak sio-sio, itu kata Mbak Tini. Oh berarti ini ya bukan pelet Mbak, tapi sejenis santet. Ya terserah kamu lah, sekarepmu lah, apa yang kamu pikirkan. Tapi ini manjur toh, kata si Tono. Ya manjur Mbak, kamu mau saya bilang. Jadi Mbak Tini pun ya ngasih saya tata cara dan amalannya seperti apa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini ada kaitannya dengan Gunung Kemukus, kekuatan dari Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Nah, ini kita kembali lagi kepada keyakinan masing-masing individual. Ya, soalnya ilmu kebatinan itu ndak plek 100% ketika kita amalkan, itu jadinya ya 100% enggak. Tata caranya sudah benar nih kita lakukan, tapi keyakinan kita tipis. Itu enggak akan menjadi 50% pun enggak akan jadi. Nah, ya,
Tergantung keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau kita masih berpikir A, B, C, mempertimbangkan A, I, U, nggak bakal jadi dan nggak usah lah kita lakoni. Apalagi yang diberikan sama Mbah Tini. Mbah Tini mengatakan, nih, amalannya seperti ini. Jadi masih mengaitkan amalan terkait bukan mengaitkan ya. Jadi dalam bacaan hafalan yang diberi Mbah Tini ini masih menyebutkan tentang Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan. Lalu kekuatan itu mengarah untuk mempengaruhi hati, otak, pikiran, membuat mangan ora doyan mangan, turu ora iso turu, loro, pereh, ya. Selalu mengingat si Jabang Bahine, nama saya misal, si Jabang Bahine Riu Wijaya. Datang, 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 dan datang. Itu berkali-kali sampai kita betul-betul yakin apa yang kita mau, itu datang, hadir di hadapan kita secara batinnya. Nah, itu ketika kita menjalankan setelah ritual yang harus wajib kita lakukan sebelum amalan itu kita baca terus. Mbah Tini mengatakan, dari kekuatan Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan untuk memanggil sifat nih, hati nih, si cabang bayinya si Anu gitu ya, untuk hadir sama kita. Itu kita harus meminta, melakukan kerjasama dengan seseorang yang sudah mati. Kekuatan itu akan meliputi Horin yang kita perintahkan untuk menjalankan misi kita. Dengan cara, ya kita harus mencari secara random di tempat pemakaman umum, kuburan yang nisannya itu masih dari kayu, namun bukan nisan yang baru, bukan kuburan baru. Kan ada tuh kuburan yang udah bertahun-tahun tapi batu nisannya masih kayu. Ya, karena kan sekarang kan ya 40 hari itu udah dibatuin semua ya, udah dikeramikin, tapi masih ada. Di pemakaman-pemakaman umum yang di daerah pelosok-pelosok itu masih ada. Bertahun-tahun nisannya masih kayu. Nah, nisan kayu itulah yang harus kita cari secara random. Dan itu enggak boleh kita intai, sahabat-sahabat. Maksudnya gini, enggak boleh kita sore nih kita datang, kita lihat atau kita survei dulu. Wah, di pemakaman umum sini ada tuh di pojokan sana. Batu nisannya masih kayu kayak gitu ya. Nah, itu kita survei dulu, nanti malam kita datang ke sana untuk melakukan ritual, itu enggak boleh. Kita harus secara random dan langsung datang kayak gitu. Nanti kekuatan gaib itu akan menghantarkan kita langsung ke makam yang tertuju, dalam arti kata ya, ilmu ini akan mencari horinnya sendiri untuk hidup, untuk menjalankan misi kita itu. Jadi pertama ya kamu hafalkan dulu yang tadi, ya amalan yang tadi kamu hafalkan dulu. Setelah hafal, kamu harus mempersiapkan mental, kamu harus ya mempersiapkan keberanian lah, karena ini harus kamu lakukan seorang diri. Ya, kamu pergi, kamu cari di tempat pemakaman umum, itu lewat dari jam 12 malam, kamu masuk ke sana. Sebelum kamu masuk ke sana, kamu lihat di sekitar itu pastinya gelap ya. Pemakaman umum tuh nggak kayak pemakaman umum di kota, kayak nggak di Jakarta lah. Pemakaman umum itu pakai lampu. Ya tentunya kalau di daerah itu gelap. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh makamnya, nisannya, mana yang batu, mana yang kayu, itu kan nggak kelihatan sama sekali. Di situ, kamu pejamkan mata, kamu baca ini. Ada amalannya pendek dikasih sama Mbak Tini, kamu baca. Dan setelah kamu baca, kamu jalan aja. 3 langkah kamu berjalan, tutup mata kamu, dan ketika kaki kamu tersandung, buka mata kamu. Pasti kamu akan menemukan batu nisan atau nisan yang masih terbuat dari kayu, dan itulah. Disitulah kamu harus melakukan ritual. Dengan cara apa?
Bait ini mengatakan sebelum ke makam kamu harus mempersiapkan perlengkapannya. Salah satu yang harus dipersiapkan kain hitam, ya ukuran 30 cm cukup. Pisau karter atau silet atau pisau dapur lah yang tajam. Ya, harus kamu bawa, dan ada beberapa lagi yang nggak saya sebutkan, nanti ada yang niru ya, bahaya. Ya itulah yang penting, pisau karter sama kain hitam, dan beberapa syarat utama lagi yang nggak saya sebutkan itu harus kamu bawa. Jadi setelah kamu mendapatkan makamnya, kamu duduk di atas makam itu, bentangkan kain hitam itu di dekat nisan kayu itu, kamu bacakan lagi amalan yang pertama yang saya kasih. Dah, setelah itu baru pisau yang kamu bawa itu kamu kerik batu nisannya, ya, nisan kayu itu kamu kerik. Itu kan bakal keluar kayak, kalau pelan kita kerik ya, itu keluar kayak serbuk. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras itu nyerut namanya, bukan ngeri. Kalau ngeri itu kita ngambil serbuk-serbuk atasnya itu loh. Nah, dikikis pelan-pelan sembari kamu baca apa yang tertulis di nisan kayu itu, siapa namanya, ya, kamu baca. Misalnya kayak gini nih, ya, saya contohkan tapi jangan ditiru ya. Nggak pakai bismillah nih, ya, langsung aja nih, sambil ngeri, kamu ngomongin atau kamu ucapkan, Mas, kalau yang ada di kuburan itu laki-laki, kalau yang ada di kuburan itu perempuan, Mbak. Kalau usianya itu ya udah tua banget, Mbah, atau kakek atau nenek lah, Mas lah kita katakan karena ini kuburan laki-laki ya. Mas, saya datang ke sini minta serutan dari nisan kayumu. Kamu yang mendengar, kamu itu kita sebutkan namanya, binnya kita sebutkan yang tertulis di nisan kayu itu. Kamu yang mendengar, kamu yang ada di sini, aku minta kamu pindah, kamu ikut di syarat yang aku ambil dari kuburan kamu ini. Sampaikan hajatku, ikuti perintahku. Mulai sekarang kamu pindah ke tempat yang akan kuletakkan. Di mana syarat ini kuletakkan, disitulah kau berada. Kapanpun aku perintahkan, kau harus menjalankan perintahku. Nah, sambil nyerut, udah selesai nih, udah terkumpul di kain hitam itu, kita bungkus. Ambil sedikit aja tanah kuburannya itu, ambil, masukkan ke dalam kain hitam, lipat, dan ketika kita berdiri, nih, kita berdiri nih dari posisi kita duduk tadi, mau pulang nih, pastilah suasana yang ada di kuburan itu berubah. Berubah seperti apa? Ya nanti di akhir cerita pengalaman si Tono akan membuat sahabat-sahabat semua merinding. Nah, kita pulang nih, ya. Kita pulang, setelah kita pulang, kalau bisa jangan sampai ketemu malam lagi. Syarat itu harus kita letakkan di rumah target kita. Kalau sampai ketemu malam lagi, batal, gagal. Jadi harus dikasihkan secepatnya lah. Misalnya gini, syarat ini kan udah dibungkus kain hitam. Syarat itu harus diletakkan di rumah target. Misalnya ini pacaran nih, ya, pacaran. Gimana caranya kita harus meletakkan itu di rumah pacar kita? Ya terserah di mana, tapi di posisi yang paling dekat dengan beliau. Kalau bisa dalam kamarnya, kalau enggak di dalam rumahnya. Lempar aja atau gimana. Karena barang itu yang terbungkus kain hitam ini, setelah kita lempar, ya seharusnya itu kalau kita taruh di ruang tamu atau dalam kamar ya, itu pasti kelihatan, tak pindah. Setelah kita lempar, dia tahu tempatnya di situ, sosok kain hitam ini, bungkusan kain hitam ini akan raib. Tidak bakal kelihatan sama siapapun, walaupun rumah itu dibongkar, walaupun rumah itu dibersihkan. Kecuali ketika kita sudah menyabutnya. Sudah kita batalkan perjanjian ini, sudah kita perintahkan untuk
ya pulanglah lagi kau ke kuburan kau gitu lah. Nah, baru syarat yang kita ambil dari kuburan seseorang tadi akan kelihatan semua. Jadi itu ya, sahabat-sahabat. Nah, setelah barang itu diletakkan, baru malam harinya, nah kita perintahkan sosok yang kita pindahkan dari kuburan tadi ke rumah target kita untuk mengganggunya, mengganggu otak pikirannya. Jadi target kita ini akan diganggu dengan perwujudan korin, orang yang sudah mati ini tadi, tapi korin itu akan berubah wujud menjadi perwujudan kita. Seakan-akan kita terus datang menghantui sosok yang kita targetkan tadi. Nah, hajat kita apa? Bikin dia rindu kah? Bikin dia apa kah? Atau kita mau sakitin dia kah? Itu bebas. Itu semua dalam kendali kita. Nah, Mbak Tini menjelaskan seperti itu dan sesuai dengan apa yang dilakukan sama si Tono. Jadi setelah Mbak Tini menjelaskan itu kepada saya tanya, nih resikonya apa nih Mbak? Saya bilang, pasti hal-hal kayak gini nih ada resiko. Ya resikonya satu. Kalau kau main-main dengan perempuan atau target kau ini, sudah kau buat dia seperti itu, tapi kau nggak respon balik, ya pasti gila. Dipastikan gila. Tapi kalau kau salah menjalankannya, kau yang gila. Salah dalam menjalankan itu seperti apa, Mbak? Inilah misteri sejati dalam ilmu kebatinan. Sesuatu yang indah di awal itu akan menjadi bumerang di kemudian hari. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, hal klinik, sahabat-sahabat. Jadi jauhilah, cari amalan yang sesuai dengan syariat. Ya, Mbak Tini mengatakan, sosok itu yang kau perintahkan itu harus kau pelihara. Dia tidak bakal mengikuti sepenuhnya perintahmu ya kalau tidak dikasih upah. Kau harus meletakkan sajen. Kau harus ngasih dia makan selama perintahmu itu masih dijalankan. Kalau tidak, sosok itu akan mendatangimu dengan perwujudan yang apa yang kau takuti. Misalnya nih dalam benak kita takut dengan sosok genderuwo. Sosok itu akan datang berwujud genderuwo, meminta, balikkan aku. Kenapa kau libatkan aku? Siapa kau merintah-merintah aku? Nah, ibarat kata kayak gitu. Tapi, kalau semuanya kita jalankan dengan tata cara yang baik, semua itu akan bisa kita selesaikan ketika misi kita selesai. Kita balikkan lagi. Kita harus mengingat siapa nama almarhum yang batu nisannya kita kerik tadi. Misal namanya nih Arif, misalnya Arif bin Su'eb, misalnya kayak gitu ya. Kita harus ingat nama itu dan kita cari nanti di mana kuburannya dan rata-rata batin ini. Kalau kau salah menjalankan ritual ini, kau ingat nih, kau melakukan ritual itu di TPU Kembang Sari misalnya. Ya, walaupun kau ndak ingat makam itu di mana karena kan nutup mata kita ya, random nyari dan ketika kaki kita kesandung, nah baru kita ketemu, kita lihat, kita buka mata. Tapi kan nama, jadi kita harus ingat. Nah, kita carilah lagi nih. Kita mau mengembalikan syarat ini biar terlepas, ikatan ini selesai, nggak berpengaruh buruk sama kita. Kita cari nih di TPU Kembang Sari makamnya Arif bin Su'eb. Kau carilah keliling. Kalau kau salah menjalankan ritual ini, nggak bakal ketemu makam itu. Nggak bakal ketemu. Raib. Di mana kau harus membalikannya? Nggak bisa. Karena kau salah. Tapi kalau kau betul, ya kau harus balikkan di situ. Kau buka kain hitam itu, kau taburkan di atas kuburannya, kau doain, minta maaf, ya urusan ini selesai. Tapi kalau barang itu tidak balik, ini bakal jadi bencana. Apalagi kalau syarat ini kau tanam, itu bakal lebih berbahaya lagi. Jadi Mbak Tini kan nyuruhnya nih syarat ini kan dilempar aja atau diletakkan. Tapi kalau mau lebih ampuh lagi, mengunci sampai mati target kita, itu harus kita gali. Tapi ketika kita menggali itu, kita tanam itu di pekarangan rumah orang, kita harus ingat kita nanamnya di mana. Kalau kita lupa, ya habislah kita.
itu bencana besar akan lebih kita rasakan lagi. Nah, jadi dengan penuh pertimbangan ya, untuk koleksi-koleksi ilmu ya jatuhnya ya saya ambil. Karena dikasih, siapa yang nggak mau, kayak itu ya. Nah, jadi kembali nih ke cerita si Tono, sahabat-sahabat. Penjelasan dari Mbak Tini sudah cukup, berarti apa yang disampaikan Tono ini bukan cerita bohong ya, atau ngejual nama Mbak Tini, memang betul-betul benar, dibenarkan. Ya, diverifikasi sama Mbak Tini, iya. Lalu Tono pun menceritakan. Istrinya itu ya memang awal-awal nikah itu baik sama si Tono. Tapi ya nggak tahu kenapa Tono bilang jadi jarang pulang ke rumah. Alasannya balik ke rumah ibu bapaknya. Ya seminggu itu 2 hari, 3 hari lah. Sisanya itu dia ngilang. Ya, dia bilang tidur di rumah ibu bapaknya, disusulin, nggak ada. Nah di zaman itu kan belum bisa video callan. Ya, zaman-zaman 2010-2011 itu masih pakai BlackBerry itu sahabat-sahabat. Ya Android belum rame kayak sekarang ya. Jadi cuma telepon biasa ya, di telepon banyaklah alasannya. Kita kan nggak bisa ngelihat, kalau video call kan bisa ngelihat di mana gitu ya. Jadi banyak alasannya, akhirnya pun Tono sebel ya, Tono udah puas sabar, ya itulah. Tono mengadukan permasalahannya sama Mbak Tini. Mbak Tini kasih ajian yang paten ini dan dijalankan sama si Tono. Nah, menurut si Tono, ritual yang dilakukannya ini, ya tergolong sesuatu yang berat, namun hasilnya mujarab. Tono menghafalkan apa yang harus dirapalkan, lalu masuklah ke ritual mencari makam tadi, sahabat-sahabat. Di satu desa, masih di wilayah Jambi ya, tepatnya di daerah Muaro Jambi. Seorang diri Tono menuju ke tempat pemakaman umum itu. Pas sampai di sana itu jam 12 lewat 30-40 menitan lah Tono bilang. Hampir mendekati jam 1. Dan tempat pemakaman umum itu betul-betul serem. Di ujung desa, jarak dari tempat pemakaman umum itu dengan rumah terdekat itu jaraknya jauh sekali, dan banyak pula bambu-bambu yang rindang. Merinding saya. Bayangkan aja, dari rumah terakhir ke tempat pemakaman umum itu di jam 12 lewat, Tono seorang diri pakai motor, itu benar-benar sunyi. Dan Tono harus ngedorong motornya nih sahabat-sahabat, karena kalau dihidupin pasti orang-orang denger dan takutnya ada yang bangun curiga, malah Tono nggak jadi melakukan ritual. Jadi motornya didorong. Nah, ngedorong motor di tengah malam kayak itu, bayangkan gimana seremnya. Dengan niat yang tidak baik kita ke makam itu. Jadi sampailah Tono ke depan gerbang atau ke depan tempat pemakaman umum itu. Segala sesuatu perlengkapan sudah diturunin dari motor, dimasukin ke dalam kresek. Tono membaca amalan yang dikasih Mbak Tini. Mulailah 3 langkah pertama, ya. 1 langkah pertama, 1 langkah kedua, masuk langkah ketiga, Tono memejamkan matanya dengan keyakinan 100% dan pasrah. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Yang penting hajatku sampai. Itu yang ada di hati Tono. Ya, dia merasa melangkah lurus saja. Lurus, dan tiba-tiba plek, kakinya kesandung nisan. Dia buka mata, ngelihat ke bawah, batu nisan kayu. Tono melihat ke sekitar. Tahu enggak? Dari pintu depan, Tono ini yang dirasakannya itu berjalan lurus. Ini tahu-tahu Tono udah di sisi sebelah kanan pemakaman umum itu. Dan rute yang dilewatin Tono, ini banyak kuburan-kuburan, banyak batu nisan di sana. Kok malah enggak telangkah, enggak tersandung, kok tersandungnya di sini, ya berarti inilah yang dikatakan Mbak Tini. Ilmu itu mencari wadahnya sendiri. Duduklah Tono di sana, pakar menyan segala macam udah dibuat nih sama si Tono, mulai dia bentang kain hitam, ngeluarin pisau. Waktu itu Tono pakai pisau Carter, ya, Carter yang kecil. Mulai di sini Tono membaca batu nisan, nisan kayu yang tertulis itu kan ada namanya tuh, ya, namanya ini bin ini. Mulailah dia berkata-kata, mengucapkan apa yang harus diucapkan. Selesai semua. Ini bulu kuduk makin merinding aja.
Ketika Tono bilang, yang ada di makam ini dengarkan, ikut aku. Wus. Merinding itu, grong. Dan Tono merasa kayak makam-makam yang ada di belakang Tono ini itu kayak mengeluarkan suara. Suaranya beda-beda. Ada yang menggeram, ada kayak suara papan patah, jerak. Ada yang kayak suara kuburan itu amblas, blak. Itu terdengar jelas sekali. Namun makam yang didudukin si Tono ini tidak bereaksi sama sekali. Nah, selesailah si Tono ini mengeri itu semua. Dilipat masuk ke dalam kain hitam dengan segumpal tanah makam yang dilengkapi di sana. Selesai semua, Tono beres-beres, menghilangkan jejak, Tono berdiri. Pas apa yang dikatakan oleh Mbah Tini. Ketika Tono berdiri, dari bersila mau berdiri kayak ini, itu pundaknya kayak ada nekan. Blek, duduk lagi dia. Tangan itu terasa besar sekali, sahabat-sahabat. Menekan dari arah belakang. Ketika Tono membalik badan, melihat ke belakang, di belakang Tono, itu ada sosok manusia yang tubuhnya besar. Besar sekali. Ya, pakaiannya itu kayak, ya pakai kain kafan. Tapi kain kafan itu copang camping, cuman batas pinggang, ikatan pinggang sama ke bawah ini udah kayak rok, itu copang camping. Tapi sosok itu laki-laki, tubuhnya kekar dan ya potongan rambutnya kayak cepak kayak itulah, nggak terlalu lebat ya rambutnya. Matanya itu menyala merah sekali dan wajahnya itu pucat kuning kayak apa ya? Ya kayak mayit lah. Mulus tapi nggak ada yang mengerikan kayak lubang-lubang atau enggak, bersih. Kuning, putih kayak apa ya, pucat mayit lah pokoknya. Sosok itu berdiri di belakang Tono. Tono mau berdiri, ditekannya lagi. Sosok itu mengatakan, siapa yang memerintahkan aku? Siapa yang mau membawa aku? Tono mengatakan, Raden Djoko Samudro dengan Dewi Ontrowulan. Ketika Tono mengatakan itu, sosok yang tinggi besar ini ketawa. Dan seluruh area makam yang ada di sana, yang ada di dalam kuburan, itu kayak bangun. Korin-korin dari kuburan-kuburan lain yang ada di sana, itu kayak keluar semua, naik ke atas dan menghilang. Bayangkan, Tono melihat itu semua. Mungkin ada ratusan perwujudan pocong yang keluar dari kuburannya pada malam itu dan ini terlihat jelas dengan mata kepala Tono. Naik dari dalam kuburan itu, terus hilang. Melihat itu, Tono tidak lagi pontang-panting dia berlari dia. Nah, setelah selesai dari makam, ya, ini syarat-syaratnya sudah lengkap semua nih dalam kain hitam. Tono nunggu pagi, jadi dia tidak pulang ke rumah karena istrinya kan tidak di rumah dan syarat itu juga tidak boleh sembarangan dibawa kemana-mana. Makanya Mbah Tini bilang jangan sampai ketemu malam lagi, syarat itu harus ditaruh tempat target. Karena apa? Sosok yang dilihat Tono tadi ini sedang nunggu nih, aku mau dipindahkan kemana? Kalau dibawa ke dalam rumah kita nih, nantilah besok lah nih, aku taruh ke tempat targetku. Ya sosok itu nimbrung di sana, iya kalau dia mau pindah lagi, kalau enggak, siapa yang mau nanggung resikonya? Jadi Tono bingung nih, aku kemana nih? Mana badanku kotor kayak ini, bau menyan, katanya, mana bawa ini lagi. Bayangkan ya, sahabat-sahabat ya. Tono keluar dari tempat pemakaman umum itu, motornya itu tidak jorong lagi, diengkol sama dia, wah ngebut kayak gitu. Nah, semakin jauh Tono ini meninggalkan area pemakaman umum itu, masuk ke desa, masuk ke tempat yang ramai, bahkan sudah masuk ke jalan raya. Motor yang dikendarain Tono ini GL Pro, ya motor besar ya, suaranya juga kencang. Itu lumayan cc-nya GL Pro itu digas sama Tono, kayak pelan jadinya, kayak berat motornya ini tadi. Padahal dia sendirian.
Aneh memang. Jadi Tono bingung mau kemana, ya akhirnya dia duduklah di pinggir jalan. Ya, di daerah Muaro Jambi itu ada terminal. Namanya Terminal Alam Barajo. Kalau malam memang cukup ramai ya. Mobil-mobil lintas pada masuk dari Jakarta, dari mana. Pada masuk sana ya duduk dah di sana di warung kopi dia. Jadi duduk di warung kopi itu, pesan kopi dia saat. Ya, yang melayani itu laki-laki Parubaya, orang Padang, si Uda ya. Jadi si Uda ini bikin kopi ya, bikin kopi biasa dikasih sama Tono. Si Uda ini ngeliat Tono itu kayak bingung gitu. Berkali-kali kayak Uda ini melirik, akhirnya si Uda itu nyuruh si Tono, habisin kopimu, aku mau tutup. Loh, cepat dah tutup dah. Baru jam 2:30 kata si Tono. Iyo, badan gak enak, meriang kata dia. Udahlah, akhirnya diminum kopi itu dan si Uda ini cepat untuk menutup toko. Nah, Tono ini bingung mau kemana, ya udahlah. Akhirnya Tono duduk aja lah di situ. Nah, menjelang pagi sekitar jam 6 barulah Tono ini bergerak menuju ke rumah mertuanya. Istrinya sedang nginep di sana. Jadi, ya udahlah. Masuk ke sana, basa-basi sama mertuanya, istrinya lagi tidur, Tono masuk ke kamar istrinya dan barang itu tadi, syarat itu tadi, diselipin di bawah tempat tidur istrinya. Tanpa istrinya ini tahu Tono datang, Tono juga ndak nunggu dia bangun, cuman mau naruh itu aja, dia pamit sama mertuanya dan berpesan, bilang sama istriku, biarlah dia di sini seminggu lagi, soalnya aku mau keluar kota, kata si Tono. Nggak usah pulang, di rumah nggak ada orang nih, aku udah siap-siap mau berangkat. Jadi pamitlah sama mertuanya. Nah, istrinya pun bangun ya, pastilah disampaikan ya, nggak balik-balik lah. Padahal Tono ini adalah di rumah. Memang sengaja, biar apa? Biar barang itu menjadi di sana ya, Tono ngerjain di rumah dan di luar nalar. Istri Tono yang tadinya ogah-ogahan pulang ke rumah, acu tak acu sama Tono. Dalam waktu hari keempat, setelah barang itu ditaruh di bawah tempat tidur istrinya si Tono, istrinya ini datang ke rumahnya si Tono. Balik dia ke rumah dengan raut wajah kayak orang stres, kayak orang kebingungan. Karena istrinya tadi kan dipesanin ya sama Tono, bilangin Pak, nanti nggak usah pulang, seminggu lagi lah baru pulang, nanti aku jemput kalau aku udah pulang dari luar kota. Istrinya ini mungkin ya bingung ya, ini Tono ada di rumah apa enggak? Masa mau masuk ke rumah sendiri celingak-celinguk, padahal Tono ada di dalam ya, dia ngeliat dari kaca. Memang itu istrinya kelihatan kayak orang stres. Sampai-sampai duduk di depan rumah tuh ya, nungguin ke orang bego. Tetangga negur tuh diemin aja. Kayak dia mencari sesuatu yang hilang, dan itu yang hilang itu, yang di perasaan dia hilang itu Tono. Tono yang hilang dari perasaannya. Dan dia sangat rindu sekali sama Tono. Akhirnya Tono buka pintu, tahu enggak? Dengar suara pintu itu istrinya membalik dan langsung meluk dia. Dia langsung baik kayak gitu. Dan Tono sudah memastikan kalau apa yang dilakukannya ini berhasil. Berhasil. Jadi, ya Tono puas dengan hasil itu. Tapi sampai ketika Tono menceritakan kepada saya waktu itu ya, dia bilang udah lepas 40 hari, istrinya baik sama dia, dia berniat untuk mengambil barang yang ditaruhnya di bawah tempat tidur istrinya dan mau dikembalikannya lagi ke makam yang kemarin diambil sama dia. Ya, makam yang tempat Tono ngeri batu nisannya itu. Karena Tono menganggap ya udah cukup lah, istriku udah terpengaruh nih gitu ya. Dah, aku mau terlepas dari pelet ini, ya tentunya semuanya pasti akan baik-baik saja, Tono bilang. Jadi sebelum Tono ini ngambil barang itu, ya, Tono sempat ingin bertanya dulu nih sama Mbah Tini. Dia datang ke rumah Mbah Tini, tapi kebetulan si Mbah Tini ini sedang pulang ke Jawa, sedang balik ke Kemukus, jadi tidak ketemu sama Mbah Tini. Nah, apa tujuan Tono untuk menemui Mbah Tini sebelum mencabut barang ini? Karena Tono ini lupa siapa nama makam yang dikeriknya itu. Bah, kalau lupa gimana caranya nih?
Aku menetralkan ini semua. Itu yang mau ditanya sama si Tono. Tono lupa namanya, betul-betul lupa. Saking kan takutnya malam itu. Jadi ya Tono tidak sempat menghafal atau mencatat nama korin atau nama kuburan yang dipergunakannya sebagai syarat itu tadi, sahabat-sahabat. Sedangkan istrinya Tono ini udah makin hari makin kayak orang gendeng. Jadi Tono takut kalau ini berlarut-larut jadi bahaya kayak gitu. Jadi mau dilepas, Mbak Tini malah pulang ke Kemukus pula, ditunggu 10 hari Mbak Tini tidak balik-balik, istrinya udah semakin parah kayak gitu. Akhirnya Tono pun memberanikan diri, ya, mengambil barang itu yang masih ada di bawah tempat tidur istrinya dan mau menghantarkan ke tempat pemakaman umum itu. Jadi dengan pede aja lah Tono ini mengingat-ingat. Rasa-rasanya di sini nih. Ya arahnya ke sini nih makamnya. Sekali Tono ke sana, ya mungkin sudah rata lah satu persatu ya makam yang batu nisannya itu terbuat dari kayu ya. Nisannya terbuat dari kayu itu satu-satu dilihat sama Tono, tapi sama sekali nggak ada ciri-ciri kalau nisannya itu pernah Tono kerik. Bener-bener lupa dan ngebleng. Nah, jadi akhirnya barang itu pun ya diletakkan atau dibuka Tono ke salah satu makam yang batu nisannya ya dipercaya sama Tono nih, nisan kayu itu ya mungkin di sinilah. Nah, ditaruh di situ tapi dia 50-50 lah, antara yakin dengan enggak lah ya. Tapi udahlah, udah terlanjur nih malam juga, ya diletakkan di sana dan Tono keluar dari pemakaman umum itu. Nah, jadi lepas dari sana, Tono ini mampir lagi nih ke Terminal Alam Barajo, ke tempat kopi itu. Tahu enggak? Malam itu si Uda ini ngelihat Tono itu ketakutan dia. Ketakutan lagi. Dan Tono pun bertanya, "Dah, udah kenapa dah? Ngeliat aku kayak ngeliat setan. Ada apa? Jangan udah bilang lagi aku baru duduk di sini udah mau tutup meriang." Dah, kalau malam ini dah. Kalau malam yang dulu tuh yo, udah takut. Udah ngelihat kalau kau tuh bawa banyak sekali. Dampingan kau tuh mengerikan sekali. Kau pakai ilmu apa? Hodam kau mengerikan sekali. Pocongnya banyak sekali. Si Uda ini bilang. Yang duduk di warungnya itu penuh pocong semua, penglihatan si Uda ini tadi. Tapi kalau malam ini udah tidak ada lagi. Kau pakai ilmu apa? Bersihin lah, takutnya nanti ya membahayakan kamu, kata si Uda ini. Tono cuma diem aja. Nah, disinilah letak kesalahan si Tono. Ya, letak kesalahan si Tono. Tono cerita. Setelah semuanya dilepas, kok istrinya ini malah nggak sembuh gitu loh. Sembuh dalam arti kata kayak ini. Ya dia nurut nih istrinya sama si Tono. Istrinya ini manut nih sama si Tono. Nurut apa yang dikatakan. Tapi istrinya ini masih selalu mengalami mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruknya itu membawa trauma di kehidupan nyata dan kayak orang linglung. Kebanyakan bengong dan kayak parnoan gitu. Apalagi malam. Istrinya selalu merasa ketakutan. Nah, akhirnya Tono pun kembali mendatangi rumah Mbak Tini. Ya syukur alhamdulillahnya Mbak Tini ada di rumah. Baru pulang dari Gunung Kemukus, Tono menceritakan ini semua. Mbak Tini marah. Ya kan sudah aku bilang, jangan sembrono, jangan sembarangan. Ya ini sekarang jatuhnya ya udah terlambat, tapi ya enggak apa-apa. Coba kau bawa ke sini istri. Aku mau lihat dulu nih apa yang terjadi. Jadi istrinya si Tono pun dibawa menemui Mbak Tini. Ya Mbak Tini bilang, ya ini pengaruhnya ya belum hilang. Syaratnya udah kau buang, ya pengaruh ini malah bebas. Malah mempengaruhi istrimu ya jauh lebih dalam lagi. Nah disinilah Tono mengatakan kalau Mbak Tini itu bukan memang betul-betul orang sembarangan. Betul-betul orang yang dikatakan Tono hebat. Dan saya juga mengatakan, hebat, Mbak Tini hebat. Banyak pakar-pakar ahli-ahli supranatural, Mbak Tini salah satunya yang saya akui, paten. Mbak Tini dapat mengobati istrinya si Tono. Sampai sembuh, sampai normal, sampai tidak ada lagi pengaruh dari korin yang gentayangan ini yang menghantui istrinya Tono.
Jadi Korin yang gentayangan ini bukan bawa pengaruh pelet lagi, tapi sudah merusak kejiwaan dari istrinya si Tono. Pengakuan istrinya si Tono, setiap malam dia itu digancet sama sosok pocong. Pikirlah, setiap malam. Nah, bahkan ketika sedang bersetubuh sama si Tono, pocong itu ngikut gitu. Ada kayak itu nimbrung dengan wajah yang mengerikan. Siapa yang tidak gila? Nah, sosok itu sudah dinetralisir sama Mbak Tini, ya syukur alhamdulillah. Istri Tono kembali normal, namun pengaruh peletnya masih tetap terikat. Karena barang itu sekali jadi aja ya udah. Hajat kita pasti udah sampai. Dan itulah sisi gelap dari apa yang saya katakan pelet santet dari Gunung Kemukus ini. Nah, jadi di balik kisah ini, sahabat-sahabat semua, ya, ada sesuatu yang membuat saya tuh agak sedikit speechless juga, ya, dengan pengaruh lain yang dapat dirasakan oleh korban, ya, korban santet pelet ini, ketika hati dari wanita ini terlalu keras, tidak mau mengikuti perintah atau bujukan dari kekuatan ini. Jadi pengaruhnya seperti ini, sahabat-sahabat semua. Kekuatan ilmu dari Gunung Kemukus ini, ya, pelet dari Gunung Kemukus ini yang memadukan kekuatan Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan yang ditunggangi oleh Korin, seseorang dari makam yang kita ambil papan serutan nisannya itu, ya. Itu jelas dengan perintah meluluhkan hati, membuat pikiran target kita ini ya mengingat selalu si cabang bayinya kita ini, Rio Wijaya misalnya. Nah, namun setiap manusia, setiap insan ini punya apa ya istilahnya pola batin yang beda-beda. Ada yang gampang sekali terpengaruh, ya, beberapa kali pengolahan saja wah udah bisa nih, udah nurut. Tapi ada juga yang menolak. Nah, penolakan ini ada dari dua sisi. Ada yang memang karena keimanannya tebal, di satu sisi juga dia tidak melakukan kesalahan, ya, dia di posisi yang benar, tapi kita yang mau mempengaruhinya berarti kita di sisi yang salah. Dan ada lagi memang target kita ini punya kekuatan untuk melindungi dirinya, baik itu yang betul diamalkan atau memang penjaga dari keturunan atau warisan dari leluhur. Nah, ketika penolakan itu terjadi, ilmu pelet santet dari Gunung Kemukus ini dapat menjadi bumerang, dan perintahnya bukan untuk menundukkan hati si cabang bayinya si A ini lagi, enggak, tapi sakiti dia. Dengan cara apa? Yaitu tadi. Seluruh isi rumah itu bakal dihantui oleh ratusan korin-korin yang gentayangan yang ikut pindah dengan syarat yang kita letakkan tadi. Jadi santet, jadi teror yang menakutkan. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dialami langsung Tono, ilmu yang diamalkan sama si Tono yang didapat dari almarhumah Mbak Tini. So, jadi kalau sahabat-sahabat semua punya cerita misteri menarik, boleh dibagikan, kirim ceritanya ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Jangan lupa dukung dengan memberikan donasi di Saweria, link sudah saya siapkan di deskripsi box. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Next saya akan kembali menceritakan pengalaman pribadi yang saya alami langsung. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar pendapat sahabat tentang cerita yang saya bagikan di video kali ini. Akhir kata, bila ada ucapan atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih buat sahabat-sahabat misteri semua yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Wijaya undur diri. See you.